Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Jika Anda percaya bahwa bumi itu bulat, seperti itulah juga kekuasaan. Maksudnya, kekuasaan itu berputar, bergantian, terus dan terus begitu saja. Tidak mungkin seseorang itu akan berkuasa selamanya. Memang sih kekuasaan itu enak dan lezat. Tetapi yakinlah bahwa kekuasaan itu akan berputar, bergantian, dan orang-orang baru, orang-orang yang muda juga akan bergantian untuk menerima tampuk kekuasaan itu. Nah, untuk di negeri kita, saya coba memperhatikan ini dari sisi kepartean misalnya. Dulu Golkar lah yang menjadi penguasa dan cukup lama berkuasa itu. Kalau tokoh Soeharto lah tokoh yang terlama memegang tampuk kekuasaan. Tetapi sebagaimana teori bahwa bumi itu bulat dan kekuasaan akan bergantian, begitu pula lah yang terjadi pada saat Golkar kemudian digantikan oleh Demokrat. Jadi pada waktu yang kesekian, pada tahun yang kesekian, akhirnya Demokrat lah yang berkuasa dan presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu berganti, bulan juga berganti, dan akhirnya Demokrat juga harus ikut rotasi bumi itu, yaitu ikut hukum alam, mengikuti hukum alam bahwa kekuasaan juga harus berrotasi, berganti kepada yang lain. Kebetulan pemegang lanjutan rotasi kekuasaan itu dari sisi partai adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Memang seharusnya Ibu Megawati yang memegang tampuk kekuasaan karena beliaulah yang menjadi ketua umum partai. Tetapi beliau rela memberikannya kepada Bapak Joko Widodo. Dan pada akhirnya Pak Joko Widodo berkuasa 2 periode atau 2 kali. Walaupun hari ini belum selesai, sudah berjalan 9 tahun. Tetapi yakinlah bahwa seperti teori bumi bulat, yaitu teori rotasi bumi, teori bumi berputar, dan kekuasaan juga berputar, maka mau atau tidak mau, Pak Jokowi juga harus menyerahkan kekuasaannya kepada nantinya siapa yang akan menjadi penggantinya. Kalau hari ini Pak Jokowi masih menginginkan meneruskan kekuasaannya, misalnya menempatkan anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres dari Prabowo, ini saya kira ya boleh-boleh saja. Syahwat kekuasaan seperti ini sah-sah saja. Tapi sekali lagi, kekuasaan kan harus bergantian. Tidak mungkin hanya akan ada di dalam satu keluarga saja, yaitu keluarganya Pak Jokowi misalnya. Nah, di sini yang saya maksud, kekuasaan harus berpindah tangan lagi. Dan ketika kita lihat
dari PDIP kemungkinan akan bergeser kemana ya dari sisi partai? Apakah ke Gerindra bersama koalisinya atau ke Nasdem bersama koalisinya? Nah, sekarang kita menimbang-nimbang, mencoba menganalisa dari sisi orang yang selama ini sudah pernah mendapat nikmatnya kekuasaan. Katakanlah, kalau kita peluangnya kan tinggal dua nih, Prabowo dan Ganjar Pranowo. Oke, kita lihat dari sisi Prabowo dulu. Pak Prabowo adalah sosok yang zaman Orde Baru atau zaman mertuanya berkuasa, Pak Prabowo adalah orang yang sudah merasakan nikmatnya berkuasa dengan jalan mendapat privilege sebagai prajurit yang karirnya naik cepat karena punya mertua Jenderal Soeharto. Dan Prabowo juga sudah banyak mendapatkan kenikmatan berkuasa dari posisinya sebagai jenderal yang hebat, jenderal yang ditakuti juga pada masanya. Dari sisi ini tidak mungkin, setidaknya perkiraan saya pada tahun 2024 kemudian kekuasaan atau kenikmatan kekuasaan akan dia raih kembali. Saya kira tidak mungkin. Alam menjadi tidak seimbang. Akan banyak orang yang iri, orang yang dengki, dan akan banyak orang yang merasa terzalimi jika Prabowo mendapat kekuasaan lagi, yaitu menjadi presiden misalnya. Nah, sebaliknya, berikutnya Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo juga secara pribadi dia belumlah mencapai puncak kekuasaan memang. Tetapi dari sisi partai, ingat teori bergantian. PDIP memang sudah waktunya digantikan oleh partai lain yang mendominasi atau yang menjadi partai berkuasa. Jadi dari sisi bukan salahnya Ganjar ditunjuk oleh PDIP, tetapi memang bagaimana memang kalau teorinya gantian, PDIP kan juga harus bergantian lagi dan menyerahkan dominasi kekuasaan kepartaiannya kepada partai lain. Dalam hitungan saya, artinya dalam perkiraan saya atau intuisi saya, rasa-rasanya Partai Nasdem lah yang akan mengambil alih posisi berkuasa dari kekuasaan yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini sebuah analisa. Boleh percaya, tidak pun juga tidak jadi soal. Tetapi kalau saya perhatikan, memang begitulah kekuasaan itu. Jadi semestinya memang kalau dari sisi personal Pak Ganjar itu sudah waktunya mendapat mendapat jalan, membuka pintu lebar untuk mencapai puncak kekuasaan, mendapat nikmat kekuasaan dengan menjadi presiden. Cuman sayangnya kenapa dia didukung oleh PDIP, di mana PDIP adalah sebuah partai yang sudah ibaratnya mulai memasuki waktu maghrib, sehingga sudah mulai remang-remang dan memasuki gelapnya malam. Ini hanyalah sebuah perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana orang itu juga hanya akan bergiliran saja untuk menerima tampuk kekuasaan. Nah, jika benar Nasdem yang akan mendapat
pulung atau akan mendapat giliran untuk menerima amanah kekuasaan, berarti capres dari Nasdem, PKB, dan PKS lah yang mendapat giliran untuk kekuasaan itu sendiri. Ya, ini sih analisis. Tetapi dari beberapa analisis saya yang kadang-kadang terlihat selengean itu, kok alhamdulillah banyak benarnya. Saya Peci Miring, Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.